Halo, mari kita kuliah ya untuk mempelajari tentang matematik 2. Kita akan membahas pada pertemuan ke-11 ini adalah fungsi namanya inverse ya, fungsi inverse atau fungsi kebalikan. Jadi saudara sekalian ya yang mengambil mata kuliah ini, kita coba lanjutkan ya materinya dengan fungsi inverse ya, fungsi inverse. Pertemuan ya ke-11 sebenarnya, ke-11 ke-12. Jadi fungsi inverse ini jadi fungsi df asal, R-nya adalah daerah ya, R-nya ada tujuan ya. Jadi ada asal, ada tujuan. X-nya adalah asal, Y tujuannya ya, Y tujuannya atau fungsi X. Definisinya adalah fungsi Y, tujuannya adalah fungsi X, disebut juga salah satunya disebut satu-satu jika fungsi U dan fungsi P, maka U sama dengan P ya. Atau jika U tidak sama dengan P, maka fungsi U tidak sama dengan fungsi P ya. Jadi kita lihat yang di sini, yang gambar pertama, Y sama dengan X, salah satunya ya, jadi ada satu di X, ada satu di Y, maka dikatakan dia punya inverse ya, Ini juga Y sama dengan X, satu-satunya Y sama dengan X, kita katakan dia punya inverse. Tapi kalau fungsi X, Y, X kuadrat ya, seperti itu, tidak salah satunya, maka dikatakan tidak inverse ya. Jadi inverse ada kalau hanya satu-satu gitu ya. Secara geometri, grafik fungsi satu-satu dari garis yang sejajar ya, yang sejajar dengan sumbu X berpotong di satu titik ya. Penerapan fungsi F mempunyai inverse jika F satu-satunya ya. Jadi dari satu-satunya, kalau dua ya tidak ada. Di RF sama dengan inverse-nya adalah D ya. Kemudian Y adalah X ya, inverse Y, X adalah inverse dari Y ya. Di kebalikannya. Berlaku hubungan seperti ini, inverse fungsi X sama dengan X, inverse fungsi Y sama dengan Y ya. Atau daerah asal yang sama dengan tujuan, adalah tujuan sama dengan asal. Dia adalah fungsi inverse syaratnya ya, syarat seperti itu. Jika F monoton ya, murni, selalu naik atau selalu turun, maka F mempunyai inverse ya. Tadi dikatakan bahwa persamaan fungsi X, aksen X ya, fungsi aksennya ya, fungsi aksen sama dengan X, fungsi X sama dengan X, dan fungsi X sama min X, dan ini ya ada dua ya, tidak satunya, maka inverse ada ya, ini ada, dan yang dua itu tidak ada ya. Jadi tidak ada inverse-nya karena punya dua pasangan gitu ya. Kalau ini ada salah satunya, maka dikatakan ada inverse-nya. Diketahui fungsi X sama dengan X min 1 tambah X2. Ini adalah fungsi misalkan ya, X min 1, X tambah 2. Periksa apakah F mempunyai inverse. Jika ada, tentukan inverse-nya. Ya, kita cek ya, turunannya adalah apa? Jawabnya adalah fungsi aksennya apa? Aksennya adalah ya X tambah 2 min X min 1, X tambah 2 atau X tambah 2 kuadrat ya, sama dengan besar dari 0 di 3 ya. Karena F selalu naik atau monoton murni, F selalu naik ya. Kenapa? Karena maka F mempunyai inverse. Ya. Jadi F
karena turunannya selalu positif ya. Jadi nilai F aksennya selalu positif, maka dia akan selalu naik ya. Maka inverse. Jadi misalkan Y sama dengan X min 1, X tambah 2, maka kalau diselesaikan kita ini kan ya, kita uraikan ya secara jabar. X Y tambah 2Y sama dengan X tambah 1 ya, kemudian dikeluarkan X-nya, jadi ya X sama dengan ya Y min 1 ya, atau X sama dengan apa? X min 2Y min 1 ya, sama dengan bagi Y min 1 ya. Jadi dia punya inverse ya. Jadi punya inverse. Inverse-nya adalah fungsi Y sama dengan inverse fungsi Y 2Y min 1, Y min 1 sama dengan inverse fungsi X adalah 2X min 1, X min 1 ya. Jadi persamaan itu punya inverse karena turunannya selalu naik. Jadi suatu fungsi yang tidak mempunyai inverse pada asalnya dapat dibuat suatu fungsi yang tidak mempunyai inverse pada daerah asalnya dapat dibuat mempunyai inverse dengan cara membatasi daerah asalnya. Jadi persamaan yang ini ya ini bisa mempunyai inverse kalau dibatasi ini adalah X elemen R, inverse-nya tidak ada, fungsi X. Ya. Tapi kalau dibatasi seperti ini ya, X besar dari 0 ya, inverse-nya ada, untuk X kecil dari 0, inverse-nya ada. Kalau dibatasi, artinya ini adalah hubungan satu per satu ya, di X itu ini satu. Maka ada inverse-nya. Jadi grafik fungsi inverse, titik XY terletak pada grafik ya, titik YX terletak pada grafik fungsi inverse. Jadi titik XY dan titik YX simetri terhadap garis Y sama dengan X ya, bisa ada simetris ya. Itu punya ada inverse-nya. Grafik F dan F inverse ini simetri terhadap garis Y sama dengan X ya. Jadi ada inverse-nya itu. Jadi fungsi inverse itu sifatnya ya. Dia selalu selalu ya satu-satu ya. Turunan fungsi inverse. Jadi bagaimana turunan fungsi inverse ya? Turunannya adalah misalkan fungsi F monoton murni. Jadi monoton murni dan mempunyai turunan pada selang I jika fungsi aksen X tidak sama dengan 0, X elemen dari I, maka fungsi inverse dapat diturunkan dengan ya Y sama dengan fungsi X ya. Dan inverse turunan inverse Y sama dengan seper turunan fungsi X ya. Jadi turunannya itu bentuk di atas dapat juga tulis sebagai dy per dx sama dengan apa? Sama dengan dy per dx ya. Dx per dy sama dengan seper dy per dx. Ini adalah cara ya. Jadi cara mencari turunan inverse ya. Jadi turunan inverse-nya sama, contohnya fungsi X sama dengan apa? X 5, 2X tambah 1. Tentukan fungsi inverse-nya sama dengan 4 ya. Maksudnya Y-nya sama dengan 4 ya. Jika X 1. Jadi dalam kasus ini kita harus X 5, 2X pada inverse-nya 4, artinya apa? Artinya adalah Y-nya sama dengan 4 ya. Y sama dengan 4 jika hanya X-nya 1 ya. Jadi X sama dengan 4, Y-nya 4 ya, maka X 1. Di 1 1 1 ya, 4 ya, maka
X-nya 1. Jadi apa? Turunannya adalah fungsi aksen inverse 4 sama dengan ya fungsi inverse-nya 4 ya sama dengan fungsi aksen X ya 1 sama dengan sepertujuh ya, sepertujuh ya. Jadi fungsi aksennya adalah 1, X-nya 7, maka sepertujuh ya. Sepertujuh. Jadi seperti itu ya. Caranya kita cari dulu X 5 tambah 2X 1 berapa sehingga hasilnya adalah Y-nya 4 ya. Jadi X-nya berapa? 1 ya. X-nya 1 ya. Kemudian turunannya apa? 4 tambah 2, maka masukkan turunan 1, maka nilainya adalah 7. Maka nilainya adalah sama dengan ya sama dengan apa? Inverse-nya apa namanya? Inverse-nya sama dengan sepertujuh. Sepertujuh ya. Kemudian ya kita lanjut ya. Nah, inilah inverse ya. Inverse. Jadi inverse itu adalah fungsi yang ada apa namanya bolak-baliknya ya. Jadi kalau ada 1 maka apa namanya 1 juga ya. Kemudian lalu lanjutnya kita coba ulang sedikit ya. Ini fungsi logaritma asli ya. Jadi fungsi logaritma asli atau ln ya. Disebut sebagai ini ln x sama dengan integral 1 sampai x ya, seperti dt ya. Ini teori dasarnya adalah seperti ini ya. Turunan dari ini adalah super x ya. Turunannya 1 per dt. Dt adalah super x. Jadi di ln x turunannya adalah super x ya. Jadi secara umum bisa dikatakan bahwa ux maka delon u sama dengan super u aksen. Jadi super u du per dx ya sama u aksen. Oke, ini sedikit ya. Jadi diberikan fungsi x ln sin 4x tambah 2 turunannya apa? Turunannya adalah super ya sin x 4x tambah 2 d sin 4x tambah 2 d sin lah sama dengan ini ya, turunannya adalah cos ya, sehingga hasilnya ada dapat cos per sin itu adalah kotangen. Kotangen 4x 42. Jadi bisa hasil seperti itu. Jadi ln mutlak ya. X sama dengan 0, maka ln X besar 0 adalah nilainya ln X adalah super X ya. Tapi kalau negatif kecil 0, ln min X ya. Ln min X sama dengan super ya sama dengan super X ya. Jadi min oke. Jadi turunan dari ln mutlak X super X adalah super X ya. X tidak sama dengan 0 ya. Jadi di sini diperoleh super X dx sama dengan ln ya super X. Integral dari super X dx adalah ln X ya. Ya ini sifat ln ya, ln AB sama ln A tambah ln B, ln AB, ln A tambah ln B, ln AR, R ln A ya. Ya ini hitungan apa? Integral x kuadrat x tambah 3 tambah 2 dx ya, ini kita misalkan U, ini adalah substitusi ya. U sama dengan 3 x kuadrat dx, maka diganti sama dengan x kuadrat per U per 3 x kuadrat, atau sama sepertiga per U, atau sepertiga U ln U ya. Jadi 3 ln x per 3 tambah U ya. Sehingga integral 0,4 ini sepertiga ln x ke 3 tambah 2, 0 ya, ke 4 berarti adalah sama dengan 3 ln 66 dikurang ln 2 ya. Ln 2 sama dengan sepertiga ya, sepertiga ln 33. Ya, sepertiga ln 33. Oke, ya terima kasih. Oke, sampai sini ya apa namanya materi yang berhubungan dengan inverse ya, inverse. Saya cukup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.